Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di Pastor Message pagi hari ini. Ya mungkin ini sudah hampir 6 bulan kita berada dalam kondisi new normal. Ya new normal di sini artinya apa yang kita lakukan ini tidak normal seperti biasanya yang dulu-dulu kita lakukan. Artinya ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, dan hari ini saya mau sharing bahwa kita harus merangkul setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, karena the only constant in life is change. Satu-satunya yang konstan terus terjadi dalam kehidupan kita ini adalah perubahan, dan itu adalah faktanya. Karena itu kita perlu merangkul setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita ini supaya kita bisa menemukan tujuan Tuhan di balik setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk di bawah langit ada waktunya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Artinya di sini kalau segala sesuatu ada masanya, dan apapun yang ada di bawah langit ada waktunya, artinya selama kita di bumi ini selalu ada yang berubah, selalu alami perubahan. Ya contoh paling simple mungkin usia kita tahun demi tahun, ada yang mengartikannya bertambah, tapi ada juga yang mengartikannya kuota kehidupan kita berkurang. Artinya ada yang berubah, ya. Fisik kita berubah, ada yang mungkin kita terus menjaga fisik ini supaya semakin sehat. Artinya kita menjaga supaya sehat, artinya kalau nggak dijaga fisik pun bisa berubah sehingga jadi nggak sehat ataupun sakit. Kesehatan harus dijaga, makan harus dijaga karena akan mempengaruhi tubuh yang bisa berubah, dan tubuh pun berubah. Saya sendiri saat ini masuk usia 42, dan saya ngerasain mata saya udah nggak setajam seperti dulu untuk membaca. Untuk membaca saya udah mesti harus baca agak jauh, ya mungkin plus, tapi saya belum cek sampai saat ini. Tapi ada yang berubah Bapak Ibu, dan itu tidak bisa kita hindari. Ada perubahan-perubahan yang datang dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu kita perlu memahami bahwa perubahan adalah intisari dari perjalanan kehidupan kita. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Poin pertama yang saya mau bagikan adalah kita perlu menyadari bahwa musim selalu berubah. Ada musim menabur, di mana mungkin kita melakukan banyak investasi dan kita belum merasakan hasilnya. Dan ada juga musim menuai, di mana mungkin kita bersuka cita karena apa yang kita investasikan mulai berbuah dan merasakan hasilnya. Ada musim dingin, di mana kita perlu cari kehangatan dan kita sangat merindukan yang namanya kehangatan. Tapi juga ada musim panas, di mana mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini penuh tekanan dan tidak nyaman. Ada musim kemarau, ya, di mana mungkin kemarau identik dengan kelaparan, dengan kekurangan dan sebagainya. Ya, segala sesuatu yang mungkin kurang. Tapi juga ada musim hujan, di mana banyak orang, khususnya petani-petani, berbahagia ketika hujan datang karena itu membawa suatu berkat untuk menyuburkan lahannya dan sebagainya. Tapi juga ada siang dan malam. Malam mungkin kita dalam kondisi yang gelap, nggak tahu arah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi ada juga siang yang akan datang di kemudian hari, yang memberikan harapan bahwa besok akan lebih baik, bahwa besok masih ada harapan. Oleh karena itu, pahami bahwa musim selalu berubah dan kita nggak bisa mengatur musim dalam kehidupan kita yang terjadi tersebut. Nggak bisa dihindari.
Tapi yang kedua yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu adalah masing-masing musim tersebut punya fungsi dan tujuan masing-masing. Menabur ada tujuannya, dan tujuan fungsi menabur adalah menanam benih supaya satu hari nanti ketika musim menuai tiba, kita bisa melihat dan merasakan hasilnya. Dan kita nggak bisa memaksakan atau ingin menuai pada saat musim menabur. Tentu itu tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Musim dingin dan panas masing-masing juga punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Kemarau dan hujan jelas punya tujuannya masing-masing. Tanpa ada panas dan tanpa ada hujan, tumbuhan mungkin tidak akan tumbuh dengan sempurna. Bahkan kita pun tidak akan bisa sehat karena kita pun perlu ultraviolet, betul ya Bapak Ibu? Ya, dan kita juga perlu air dari air hujan. Siang dan malam itu adalah waktu yang Tuhan berikan. Kita pun perlu memahaminya bahwa artinya waktu kita ini terbatas. Ada fungsi dari setiap waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu yang terpenting dari poin nomor 2 ini adalah menemukan dan menyadari fungsi dan tujuan dari setiap musim kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Itu menjadi sangat penting karena itu akan menentukan sikap kita di musim tersebut. Kita bisa jadi pribadi yang reaktif terhadap musim yang sedang terjadi dalam hidup kita ini, tetapi kita juga bisa memilih untuk bisa jadi pribadi yang responsif dalam menghadapi musim yang sedang terjadi. Tentu hasilnya akan berbeda. Orang yang responsif biasanya menghasilkan sesuatu di setiap musim-musim atau setiap perubahan yang terjadi, tapi orang yang reaktif cenderung negatif untuk handle setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga, dalam musim perubahan ini ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan tidak berubah. Malaki 3 ayat 6 berkata, "Aku Tuhan tidak berubah." Ya. Ini bukan artinya Tuhan itu stagnan, tetapi bicara tentang tidak berubah dalam sifatnya, tidak berubah dalam karakternya, tidak berubah dalam integritasnya. Jadi artinya ketika kita baca dan renungkan firman-Nya, perkataannya, kita melihat bagaimana sifatnya, bagaimana passion-nya, bagaimana hatinya, kita bisa menemukan bahwa hal-hal tersebut tidak berubah, Dia tidak berubah, dan itu bisa menempatkan kita pada posisi orang yang benar-benar percaya kepadanya karena Dia nggak pernah berubah. Tindakannya mungkin berubah, tetapi prinsip pokoknya tidak berubah. Karena itu dalam hal yang serba berubah di dalam dunia ini, bahkan yang tidak bisa dihindari, kita punya satu pegangan yang pasti ketika kita percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa kita bisa berkata segala sesuatu berubah tetapi Tuhan gak pernah berubah. Sifatnya gak berubah, karakternya gak berubah, tindakannya mungkin berubah tapi integritasnya tidak berubah. Ini memberikan rasa percaya bagi kita untuk bisa mengatasi masa-masa atau musim-musim kehidupan yang mungkin sulit hari-hari ini. Satu-satunya yang konstan dalam hidup adalah perubahan, betul. Tetapi juga Bapak Ibu, satu-satunya yang konstan di tengah-tengah perubahan adalah Tuhan, pencipta kita. Ya, jadi artinya walaupun kita ngalami banyak perubahan, tetapi satu hal yang terus konstan, yang terus hadir, yang terus tidak berubah, satu-satunya yang tetap, itu adalah hanya Tuhan Yesus, pencipta kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan yang tidak berubah tersebut tentu punya tujuan dalam setiap musim kehidupan yang kita alami, yang berubah. Artinya di sini adalah Tuhan pun memakai setiap musim-musim kehidupan, setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk melanjutkan rencananya dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, perhatikan dengan baik musim-musim yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Musim selalu berubah, tetapi di dalam musim tersebut Tuhan punya rencana
Dan musim yang ada tersebut punya fungsi dalam membentuk kita supaya apa yang jadi rencana Tuhan bisa digenapi melalui setiap kita. Oleh karena itu, pahami bahwa tidak ada satupun yang kekal selain Tuhan dan janjinya. Karakter dan sifat Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan bahwa tak satupun di dunia ini yang abadi. Oleh karena itu, seperti pesan saya di Pastor Message yang lalu, di mana kita menempatkan rasa aman kita saat ini. Kalau kita tempatkan rasa aman kita di dunia yang jelas-jelas Tuhan tidak menjanjikan keabadian di sana, tentunya kita akan alami suatu kecewaan nantinya ketika ternyata semua itu tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, sadarilah bahwa hanya Tuhan yang tidak berubah. Hanya Dia yang bisa diandalkan, dan Tuhan justru pakai perubahan atau musim-musim kehidupan yang kita alami hari ini supaya rencananya boleh dilanjutkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, rangkulah setiap perubahan yang mungkin terjadi hari ini, meskipun mungkin itu tidak mengenakan, meskipun itu merusak semua rasa nyaman kita, tetapi kita tahu fungsi dari perubahan tersebut adalah untuk membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang seperti Kristus, supaya apa yang jadi rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.